Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali hanya rasa lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mampu melaksanakan puasa beberapa hari pada bulan Ramadan tahun ini. Namun sekarang pertanyaannya, kira-kira puasa kita sudah terlaksana secara berkualitas atau belum? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin sampaikan beberapa tips untuk menjalankan puasa secara berkualitas. Kaum muslimin yang berbahagia, kita semua tahu bahwa puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tidak dibatasi dengan pelipat gandaan pahala 10 sampai 700 kali. Namun pahala puasa tak terbatas pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asra amthaliha ila 700 dhifi. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri, kata Allah, yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Dengan demikian, kaum muslimin yang berbahagia, nilai puasa itu Allah langsung yang menilainya, dan Allah akan menilai bergantung pada kualitas puasa tersebut. Semakin berkualitas puasa kita, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kualitas puasa sekedar menahan lapar dan haus, ya mungkin nilainya kecil di sisi Allah. Bahkan ada kemungkinan tidak bernilai sama sekali. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali hanya rasa lapar. Kaum muslimin yang berbahagia, puasa Ramadan adalah salah satu amalan ibadah yang mari kita berusaha untuk mengerjakan secara optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mencoba untuk memaparkan agar puasa kita berkualitas. Yaitu yang pertama, puasa dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar puasa ini berkualitas, maka mari puasa ini kita lakukan secara ikhlas karena Allah. Karena ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah seseorang.
Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kaum muslimin yang berbahagia, keutamaan puasa Ramadan adalah salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tahun lalu bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ampunan itu akan diberikan kepada orang yang puasanya dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an tentang niat ikhlas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Dan mereka tidak diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas semata-mata demi berbakti kepadanya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi mari kaum muslimin yang berbahagia, kita lakukan puasa Ramadan ini dengan ikhlas. Kaum muslimin yang berbahagia, agar puasa kita berkualitas, maka selama puasa kita harus berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Antara lain, yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Ustadz jika seorang makan dan minum dalam keadaan lupa? Yang pasti itu tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Artinya, barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya, karena ia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua, sesuatu yang membatalkan puasa lagi adalah muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Rasul, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Barang siapa terpaksa muntah, maka ia tidak wajib mengqadha. Tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia mengqadha. Kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan sperma. Ini terjadi karena bersentuhan dengan wanita atau lainnya. Keluar sperma yang disengaja ini adalah disamakan dengan bersetubuh, yaitu membatalkan puasa. Sedang bersetubuh itu sendiri, di samping batal puasanya, juga terkena kafarat. Namun
kalau seseorang itu keluar sperma karena mimpi, nah, bagaimana ini? Maka itu adalah tidak membatalkan puasanya. Baik kaum muslimin yang berbahagia, masih ada beberapa hal lagi yang membatalkan puasa. Ini akan ada pembahasan tersendiri. Kita lanjutkan, kaum muslimin yang berbahagia, agar puasa kita berkualitas, maka kita juga harus berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia, seperti emosi atau marah-marah, apalagi bertengkar. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah, fala yarfuthu wala yajhal, wa inim ru'u qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun." Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Para hadirin yang berbahagia, yang keempat, agar puasa kita berkualitas, maka mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada orang yang berpuasa, namun pada siang harinya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa. Mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main HP, lihat Instagram, lihat TikTok, dan lain sebagainya. Apalagi yang dilihat adalah kurang bermanfaat. Hal-hal seperti ini hendaknya kita berusaha untuk meninggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, selanjutnya, agar puasa kita berkualitas, maka mari kita puasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati kita. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela. Sabda Nabi, "An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Faman tarakaha khaufan minallah atahullahu ta'ala azza wa jalla imana yajidu halawatahu min qalbihi." Artinya, pandangan itu salah satu anak panah iblis yang beracun. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah azza wa jalla memberinya tambahan keimanan yang manisnya didapati dalam hati. Kedua, kata Imam Ghazali, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, dan menzalimi orang lain. Ketiga, kata Imam Ghazali, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena kaum muslimin yang berbahagia, segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk
didengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Samma'una lil kadhibi, akaluna lis-suhut." Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan haram. Keempat, kata Imam Ghazali, mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah mempuasakan hati dari penyakit-penyakit rohiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia dan sebagaimana. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendengki dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin yang berbahagia. Selanjutnya, dalam ibadah puasa ini, agar puasa kita berkualitas, maka mari kita memperbanyak amalan-amalan soleh selama bulan Ramadan ini. Yaitu kita memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat sunnah, tafakkur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang berbahagia, demikian beberapa tip yang kami sampaikan agar puasa kita pada tahun ini berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa secara berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.